Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Oke, ini yang nanti harus kembali diperhatikan ya. Jadi untuk manajemen risiko intinya untuk mempercepat kita exit dari sana. Kemudian untuk meminimalisir kerugian kita. Kalau kita sepakat dengan recovery yang pakai stop loss dan SL dan TP, ya sudah, berarti kita memang sepakat dengan di situ ya. Ada SL, ada TP. Karena ini bagian dari manajemen risiko. Berarti kita terima, menunggu hanya terjemput. Ada juga yang tadi kita bisa melakukan usaha, apakah menambah buy, menambah sell, mengurangi di atas, menambah di bawah, bebas. Manajemen risiko kita sudah jelaskan berulang kali. Di dalam manajemen risiko itu ada tiga cara ya. Dalam manajemen risiko kita bisa melakukan 3 cara, atau risk management atau bahkan recovery itu bisa lakukan dengan 3 cara. Risk management. Yang pertama kemarin dengan cut loss atau SL, stop loss. Bedanya apa dengan cut loss? Kalau stop loss kita setting otomatis, kalau cut loss manual, dipotong manual ya. Yang paling gampang begitu ya. Ya, mungkin ada persepsi lain, silahkan. Intinya ketika salah dalam analisa, salah itu bukan berarti entry buy marketnya berbalik sedikit kita salah, bukan. Salah itu melihat kondisi pasarnya ini benar-benar hanya sementara atau permanen. Kalau permanen artinya pergerakan market yang mulai berbalik secara permanen itu tidak ada jalan lain kecuali cut loss. Nah, di dalam cut loss itu nanti ada beberapa pilihan batasannya. Kita bisa membatasi 2% dari modal, boleh saja. Kita membatasi misalkan 5% dari modal, silahkan. Saya hanya mau 1% dari modal, itu pilihan. Bahkan kita membatasi 20% dari modal misalkan, itu juga bagian dari pilihan kita. Semuanya boleh kita lakukan seperti ini. Mana yang kira-kira cocok? Karena tidak ada ilmu yang pasti. Rata-rata memang 2%, tetapi tidak semua orang cocok dengan begini. Ada kalanya saya hanya 1% ya, kalau 2% terlalu besar misalnya. Ada yang menggunakan 5%. Dengan tujuan biar space-nya lebih jauh sehingga stop loss tidak selalu tersentuh di sana. Boleh saja. Atau misalnya kita batasi hingga batasi dengan pergerakan atau pip misalkan. Kita batasi 500 pip misalkan. Atau 50 pip ya. Silakan diterjemahkan sendiri. Saya menggunakan 500 pip ini yang ada apa adanya, yang ada di market kita hitung yang ada di situ ya. Meskipun ini 50 pip ya secara umum gitu ya, tidak masalah, yang penting tahu saja ya, paham. Jadi kalau misalnya 0,1 maka kita batasi rugi maksimumnya adalah 50 dolar ya, lihat saja di floatingnya di situ ketemu nanti. Kita bisa batasi angka 300, bisa batasi angka 500, bahkan bisa dibatasi maksimum di angka 1000, boleh saja. Itu adalah toleransi kita nantinya ya. Saya sendiri berapa ya? Ada kalanya 100, 200, 300 melihat kondisi. Ada kalanya ketika betul-betul tidak bersahabat, bahkan 100, 200 pergerakan kita close duluan. Lebih cepat, lebih baik ketika betul-betul tekanannya kuat. Nah, tentu tadi sekali lagi untuk membatasi ini, untuk kita nanti mengambil toleransi ini, tentu harus melihat kondisi marketnya. Bisa jadi kita menggunakan support resisten. Ya, jadi tidak selalu SL itu identik dengan 2%, SL itu identik dengan 500, SL itu identik dengan area support dan resisten. Semuanya berpotensi. Karena itu perlu dari sekian banyak ini kita mencoba mana yang kira-kira nanti pas. Baru nanti kita buat satu catatan di sana. Oh, ternyata saya cocoknya ini. Selama kita belum banyak mencoba, tidak pernah ketemu nanti. Yang ada selalu mengeluh. Yang ada kita selalu menyalahkan kondisi pasarnya, menyalahkan analisanya. Selagi kita masih dalam berpikir kita analisa yang tepat, analisa yang betul, ya tidak akan pernah ketemu. Yang ada nanti begitu, untung hari ini, besok untung, besok lusa lagi, habis. Silakan diingat-ingat kembali. Mungkin teman-teman juga banyak pengalaman di situ menggunakan metode yang macam-macam. Saya yakin teman-teman sudah belajar ke sana sini banyak sekali bahkan. Bahkan saya lihat pinter menggambar dengan indah sekali, dengan warna-warninya. Saya sendiri pun kadang tidak bisa. Dengan begitu indahnya menggambar analisanya, seharusnya kan
mengambil keputusannya bagus, tapi kenyataannya kalau bercerita sama, saya masih konsisten deposit Pak. Jadi pertanyaan selama ini yang dipakai apa, saya juga bingung terkadang. Padahal tidak ada yang istimewa yang lain, kecuali kita betul-betul banyak menguji, banyak mengeksplor. Ini aja kita kuasai manajemen risiko. Nanti baru kalau ini sudah menguasai di luar kepala, baru nanti kita berbicara dengan membaca probabilitas dari analisa yang ada. Selanjutnya yang kedua, ini kita bisa lakukan switch. Saya juga sering lakukan begini, switch ini mengganti posisi ya. Misalkan kita buy, marketnya ternyata turun, masuk buy lagi, turun lagi kuat. Maka saya bisa juga, ini saya potong terlalu jauh, ini saya gunakan sell lotnya lebih besar. Kalau 0,1, 0,1 misalnya, ini bisa 0,2 atau 0,3. Ketika nanti turun, ya minimal mendekati kerugian yang ada, dua-duanya ya. Satu sudah dipotong, satu ditambahkan. Ini adalah bagian dari permainan logika yang harus kita coba, yang harus kita kembangkan di sana. Jadi ilmunya trading itu sebenarnya luas sekali. Tidak hanya kita belajar candlestick, tidak hanya kita belajar pola candle, chart pattern, support resisten, tidak hanya belajar begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengembangan diri kita atau improvisasi kita di dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak bersahabat. Ya, kalau analisa yang betul sekali terus-menerus itu bertahan 1 bulan dan luar biasa. Bahkan kalau bertahan 1 bulan profit terus, analisanya tepat terus, justru dia akan menjadi semakin berbahaya, semakin percaya diri, semakin yakin, dan akan mengabaikan manajemen resikonya. Ini bagian dari recovery. Switch ini juga bagian dari recovery. Sebagian harus dipotong, sebagian ditambahkan. Permainan namanya, permainan logika ya. Sehingga kalau kita hanya fokus di candle, fokus di analisa, gambar sana, gambar sini, yang kita menang pinter gambar aja. Sementara kalau kita tidak mampu dengan begini, yang ada tetap saja gambar akan tetap menjadi gambar, modal kita akan habis berantakan. Oke. Nomor 3 sekarang ya, manajemen risiko yang ketiga. Kita bisa menggunakan switch tadi, bisa menggunakan close langsung, atau kita bisa menambahkan di sini, averaging namanya. Menambah itu bisa juga yang ditambah adalah transaksinya, atau bahkan menambah dua-duanya, lotnya juga ditambah. Karena ini ada bagian nanti namanya marti ya, martingale. Saya tidak sarankan karena itu melipat gandakan lot, ini sangat membahayakan. Kita bisa lakukan dengan cara yang lebih lunak ya, lebih lembut misalnya. Ketika analisa turun, marketnya naik, atau sebaliknya. Ketika analisa naik, marketnya ternyata turun ya. Turunnya kita batasi misalnya 500. Kita ambil lagi averaging namanya. Averaging itu menambah, bisa menambah buy atau bisa menambah sell. Itu averaging. Kalau kita 0,1, lot 0,1, sell, ini namanya locking atau hedging. Jarak antara buy dan sell ini kalau kita locking ya jangan lebih dari 1000. Kalau dalam kondisi kita bingung boleh saja locking, tapi ini bukan bagian dari penyelesaian ya. Kita untuk menahan sementara. Kalau kita tidak tahu cara mengeluarkannya juga sama nanti. Bukan berarti locking itu buy dan sell lot yang sama tapi jaraknya sudah jauh. Ya biasanya begitu ya. Saya dengar dari teman-teman, saya lihat pengalamannya ketika posisinya tertinggal jauh ya, buy-nya misalkan sudah jauh, bahkan sudah 3000 lebih pergerakannya, artinya minusnya sudah 300. Ini baru di locking dengan sell ya, misalkan di locking dengan sell ya, lockingnya dengan sell, lotnya sama 0,1. Ini terlambat begini, terlalu jauh, mau ditarik sana sini pun tetap nanti ujung-ujungnya kita rugi saja ya, ujung-ujungnya kita rugi juga nantinya.